Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muslim semua. Alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu di program tahunan channelmuslim.com yaitu Jelajah Ramadan. Sebelumnya pada tahun lalu channelmuslim.com telah mengadakan acara serupa yaitu Jelajah Ramadan ke-6 benua. Hari ini tepatnya di hari kelima Ramadan, kita semua akan diajak jalan-jalan ke Kanada bersama Kak Hasna. Sebelumnya, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya yaitu sambutan dari CEO channelmuslim.com yaitu Bu Ati. Kepada Bu Ati kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kak Hasna, apa kabar? Baik, Bu. Alhamdulillah. Dan para pemirsa channel Muslim, insya Allah hari ini kita mulai acara kita mengenai virtual tour di 4 benua. Channel Muslim adalah media online pendidikan dan keluarga yang dengan istiqomah menyajikan Ramadan virtual tiap tahunnya. Alhamdulillah nih Kak Hasna. Nah, siar yang kita lakukan ini enggak hanya dalam bentuk ceramah, jadi kami melakukan berbagai bentuk sebagai menambah wawasan. Untuk itu acara ini semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Kanada adalah negara yang mengalami dinamika ya dalam bersosialisasi di bidang keagamaan. Nah, untuk itu kami tertarik mengetahui lebih dalam mengenai keseharian kehidupan ketika Ramadan di Kanada. Semoga Kak Hasna bersedia dengan senang hati membagi pengalamannya di sana. Terima kasih untuk panitia yang telah bekerja keras untuk terselenggaranya event ini. Dan terima kasih untuk para pemirsa channel Muslim karena telah mengikuti kegiatan channel Muslim selama Ramadan tahun ini. Mohon maaf jika ada yang kekurangan. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Ati. Sebelumnya kepada para peserta diharapkan untuk menyalakan videonya. Untuk informasi, acara ini didukung oleh Rexita, Volun Collection, dan juga Indonesia Islamic Society of Brisbane. Berikutnya akan ada pemutaran video dari para sponsor. Kepada tim dipersilakan.
Sebentar lagi, bulan suci Ramadan akan tiba. Umat Islam di seluruh penjuru dunia bersiap-siap untuk menyambut kedatangannya. Di bulan yang penuh berkah tersebut, amal kebaikan setiap muslim akan dilipat gandakan pahalanya dan setiap doanya akan dikabulkan. Mereka juga diwajibkan untuk berpuasa setiap hari selama 1 bulan penuh. Pintu surga akan dibuka dan pintu neraka akan ditutup. Para setan penggoda pun akan dibelenggu. Lailatul Qadar juga akan datang di antara malam-malam terakhir bulan Ramadan. Malam itu adalah malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Bulan Ramadan pun menjadi bulan yang penuh ampunan bagi mereka yang berusaha untuk meraihnya. Mereka yang meraih ampunan Allah adalah orang-orang yang beruntung. Sedangkan mereka yang tak sedikit pun mendapatkan ampunannya hingga Ramadan berlalu adalah orang-orang yang sangat rugi. Itulah sebabnya orang-orang muslim akan berlomba-lomba untuk mengejar ampunan Allah dan melakukan kebaikan selama bulan Ramadan. Di Palestina, umat Islam memeriahkan bulan suci Ramadan dengan penuh kegembiraan. Meski di tengah penjajahan dan kemiskinan yang melanda, mereka tetap menyambut bulan yang penuh berkah tersebut. NPC menjalankan berbagai macam program untuk memeriahkan bulan suci Ramadan di Palestina. Di antaranya adalah penyediaan hidangan buka puasa untuk masyarakat Palestina, penyaluran bantuan sembako, penyaluran bantuan tepung gandum, penyaluran bantuan buah kurma, penyaluran bantuan pakaian, penyaluran bantuan uang tunai, penyaluran bantuan vitamin dan masker untuk mencegah penyebaran COVID-19 serta penyakit lainnya, dan pemberian kado lebaran untuk anak-anak yatim dan para penghafal Al-Quran di Palestina. Ayo meriahkan Ramadanmu bersama NPC dengan menyalurkan bantuan untuk masyarakat Palestina melalui nomor rekening berikut ini. Itu dia beberapa sponsor dari channel muslim.com yang mendukung acara Jeda Ramadan ini. Acara berikutnya kita langsung ke inti acara, yaitu pemaparan dari Kak Hasna Hafizah. Halo Kak Hasna. Halo, Assalamualaikum. Saat ini di Toronto, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini di Toronto lagi jam berapa nih Kak? Sekarang di Toronto jam 2 pagi. Jam 2 pagi, berarti lagi waktu sahur sebenarnya Kak ya? Sahur di sini jam sekitar subuh itu jam 6 pagi ya, jam 5.50-an. Jadi sahur itu mungkin jam 4 ya. Tapi nggak apa-apa sih. Ini Berarti setelah sekalian kan. setelah acara ini ya Kak ya? Habis ini Jadi sahur. Kak Hasna ini teman-teman sekarang lagi menempuh pendidikan di University of Toronto S1 jurusan Hubungan Internasional dan Kebijakan Publik. Saat ini Kak Hasna menjabat sebagai Presiden Persatuan Mahasiswa Indonesia di Kanada of Toronto atau Permika Toronto ya Kak ya? Iya. Permika Toronto ini sama kayak PPI ya Kak ya? Iya, PPI-nya mahasiswa Toronto. Indonesia di Toronto ya. Jadi nanti selama 1 jam ke depan kita akan cari tahu nih gimana sih keadaan Ramadan di Kanada dari Kak Hasna ini.
Kemudian nanti buat sahabat muslim akan ada hadiah menarik untuk penanya terbaik. Jadi simak baik-baik ya teman-teman materinya. Baiknya tanpa beberapa lama, mungkin langsung aja ya kepada Kak Hasna untuk pemaparannya tentang Ramadan di Kanada perlu dipersilakan. Oke, kasih Mas. Saya share screen ya. Sebentar. Oke. Udah kelihatan belum ya? Udah kelihatan nggak? Oke. Saya coba. Oke. Ini full screen ya, kelihatan? Iya Kak, full screen. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Indonesia dan selamat pagi dari Kanada. Salam kenal semuanya, nama saya Hasna Fiza. Tadi alhamdulillah terima kasih banyak Mas atas perkenalannya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya ya kepada pihak Channel Muslim atas kesempatannya untuk berbagi cerita tentang pengalaman saya berpuasa di Kanada. Kemudian nanti juga sharing tentang gimana sih serba-serbi Ramadan di Kanada gitu. Oke, jadi langsung aja masuk ke materinya. Saya mau berusaha untuk meluangkan sebanyak-banyaknya waktu untuk Q&A. Jadi webinar materinya ini akan dibagi jadi beberapa bagian. Pertama, saya akan bahas secara umum tentang bagaimana sih sebenarnya jadi seorang Muslim di Kanada gitu kan. Kita pengennya paham dulu nih gimana sih situasi kita sebagai seorang Muslim, bagaimana kita mempraktikkan agama Islam di Kanada gitu. Baru kita ngomong spesifik tentang berpuasa di Kanada, suasana Ramadan di Kanada tuh kayak gimana, dan terutama dari segi lama waktu berpuasa, segi musim di Kanada itu kan beda banget ya sama di Indonesia, dan menurut saya itu beberapa hal yang cukup menarik untuk dibahas mengenai suasana Ramadan di Kanada. Dan kemudian berbagai macam tradisi Ramadan dan Idul Fitri di sini, dan apa aja sih serba-serbi menu yang dikangenin saat berpuasa di Kanada gitu sebagai orang Indonesia. Jadi kita lanjut ya. Ini foto dari Muslim Students Association atau kayak rohani Islamnya kampus saya di University of Toronto. Waktu itu ini ada welcome dinner di kampus, jadi kayak kita makan-makan gitu sebelum mulai puasa waktu itu ya, kayaknya sekitar sebulan sebelum puasa gitu. Dan untuk segmen ini saya berikan judul Being Muslim in Canada, expectation-nya versus reality-nya kayak gimana gitu. Jadi saya datang ke Kanada itu tahun 2021, karena sekarang saya tahun kedua, jadi tahun pertama itu saya datang ke Kanada bulan September 2021. So saya udah puasa, ini sekarang Ramadan kedua di Kanada. Jadi saya mau berusaha untuk coba compare pengalaman Ramadan pertama di Kanada tuh kayak apa. Kan itu waktu itu masih pandemi gitu ya. Masih banyak COVID restriction, masih belum bisa leluasa lah untuk kayak tarawih rame-rame sama teman-teman dan segala macam. Sekarang udah mungkin bukan post pandemic ya, tapi maksudnya udah lebih leluasa gitu ya dalam hal COVID restriction. Jadi sekarang udah bisa tarawih bareng sama teman-teman, udah kerasa lah gitu, ada suasana Ramadannya gitu. Walaupun nggak akan pernah sama ya sama kayak suasana Ramadan di Indonesia gitu. Tapi ya jadi pertama saya mau bahas dulu tentang bagaimana sih ekspektasi saya pertama ketika datang ke Kanada sebagai seorang Muslim yang datang dari negara yang mayoritas Muslim, kemudian bagaimana transisi kehidupan ke ya maksudnya hidup di negara yang mana Muslim itu minoritas gitu. Ekspektasi saya waktu itu ada beberapa ketakutan gitu ya, karena saya setidaknya yang saya tahu Kanada itu lebih toleran dalam hal beragama, tentang kebebasan beragama, dan juga lebih multikultural ya kalau dibandingkan dengan Amerika Serikat gitu. At least itu ekspektasi saya ketika datang ke Kanada gitu. Jadi ya pikirannya mungkin akan nggak lebih mudah, tapi lebih apa ya, mungkin akan lebih enak aja gitu dibandingkan di Amerika gitu. Karena saya pernah juga ke Amerika gitu, dan kerasa kan ada challenges-nya sendiri untuk sebagai seorang Muslim gitu ya,
untuk sholat dan kemudian makan dan segala macam itu kan udah jadi bagian esensial dari experience menjadi Muslim di negara yang mana Muslim itu minoritas gitu. Tapi ketakutan terbesar saya itu ekspektasinya adalah apakah saya akan diterima sebagai seorang Muslim gitu. Karena walaupun saya mendengar semua berbagai all these good things gitu ya tentang Kanada, tentang bagaimana Kanada itu toleran kok dan segala macam, tetap ada ketakutan itu apakah saya akan diterima gitu sebagai seorang Muslim di sana gitu. Tapi realitanya, alhamdulillah kalau pengalaman saya pribadi dan sekarang ini teman-teman saya dan lingkungan perkuliahan saya itu sangat mengakomodasi saya sebagai seorang Muslim. Jadi saya praktis sebagai seorang Muslim itu tuh nggak sulit gitu ya. Maksudnya alhamdulillah. Karena di kampus itu banyak musola, banyak tempat sholat. Dan kalau di sini tuh saya nggak pernah didiskriminasi kalau saya mau minta kayak tempat untuk akomodasi untuk sholat atau misalkan akomodasi untuk makanan halal dan segala macam, itu nggak pernah ada yang diskriminasi sejauh ini untuk pengalaman pribadi saya sendiri. Jadi alhamdulillah selama hampir 2 tahun di sini ini nggak masalah gitu, praktis agama Islam tuh nggak masalah gitu alhamdulillahnya. Dan uniknya Islam itu sudah ada di Kanada sejak akhir abad ke-19. Jadi sebenarnya sudah cukup lama juga populasi Muslim di Kanada itu totalnya sekarang 5% dari seluruh populasi Kanada gitu. Jadi ada sepertinya sekitar 1.700.000 orang ya di Kanada Muslim. Dan pusatnya itu memang di daerah timur. Jadi di kota-kota seperti Toronto, Ottawa yaitu ibu kota Kanada, dan Montreal. Dan populasi Muslim komunitas etnisnya ini banyaknya memang dari Timur Tengah, Asia Selatan kayak Pakistan, Bangladesh, India, Afrika, lalu kemudian baru Asia Tenggara. Jadi di komunitas diaspora seperti Indonesia, Malaysia, Singapura itu juga cukup banyak di sini. Kalau nggak salah keempat atau kelima terbesar gitu di Kanada. Dan banyaknya memang alhamdulillah di tempat saya justru di Toronto gitu. Karena Toronto itu salah satu kota, kalau nggak salah ya, itu Toronto itu kota paling diverse di Kanada. Dan di sini alhamdulillah gampang banget sih kalau mau cari makan halal dan pokoknya living the Muslim lifestyle di Toronto so far ini sangat mudah alhamdulillah gitu. Perbedaan komunitas Muslim di sini dan di Indonesia menurut saya uniknya adalah di sini tuh sangat penekanan kepada membangun komunitas gitu. Karena kalau di Indonesia itu kan rasanya maksudnya kita udah dikelilingi oleh berbagai, maksudnya jadi orang Muslim tuh gampang banget gitu di Indonesia karena ya of course like mayoritas Muslim gitu kan. Tapi kalau di sini kan orang itu kalau appeal maksudnya ketika mau ikut kegiatan-kegiatan Muslim itu mereka maunya berusaha fokusnya itu untuk membangun komunitas gitu. Bagaimana caranya supaya orang-orang dari berbagai etnis ini bisa tetap be like their Muslim, the best Muslim version of themselves, tapi juga bercampur dengan orang-orang lain yang dari berbagai latar belakang kayak gitu. Dan itu yang sangat saya hargai dari pengalaman saya menjadi seorang Muslim di Kanada gitu, karena penekanannya adalah komunitas gitu. Jadi walaupun berbeda-beda ya, maksudnya kayak berbeda misalnya kayak menganut mazhab yang berbeda-beda, latar belakang sosioekonomi dan kultural yang berbeda-beda, orang-orang di sini tuh ketika kalau kita ikut kegiatan kayak kajian apa dan segala macam, itu fokusnya ya udah kita sama-sama aja bareng-bareng kita membangun komunitas, saling kenalan. Dan untuk kayak komunitas rohani Islam di kampus ini tuh terutama yang akhwat-akhwatnya yang maksudnya yang perempuan-perempuannya ini sangat solid banget gitu. Jadi kayak kalau ada event-event kayak kumpul bareng atau kita tuh suka banget ada kayak masak-masak bareng dan segala macam. Jadi kayak terasa banget kayak ada sense of belonging gitu terhadap komunitas-komunitas ini gitu.
Itu yang menurut saya enak banget sih, tentang kayak tinggal di sini gitu dan ikut kegiatan-kegiatan rohani Islam di kampus gitu. Dan ternyata sebenarnya ketakutan saya yang sebelumnya ada itu tentang Kanada, tentang kayak datang ke Kanada dan tinggal di sini sebagai seorang Muslim, itu ternyata nggak sepenuhnya benar gitu loh. Maksudnya kan tadi takut banget kayak orang nggak akan nerima apa gimana. Ternyata enggak gitu. Orang-orang tuh banyak yang terbuka banget gitu. Teman-teman saya di kampus terutama itu sangat terbuka terhadap bagaimana sih saya mempraktikkan agama saya gitu. Jadi mereka sangat kepo lah gitu. Kayak kenapa sih harus sholat 5 waktu gitu? Kenapa sih harus pakai kerudung? Kenapa sih kayak mereka tuh memang kulturnya kan critical thinking juga ya di sini. Jadi kayak mereka tuh bertanya untuk supaya pengen tahu gitu loh. Mereka nggak bertanya untuk mendebat saya, tapi bertanya untuk memang mencari tahu kenapa saya menjalani hidup dengan prinsip ini gitu. Dan salah satu hal yang saya baru latih sekarang tinggal di Kanada adalah menjadi vokal tentang identitas saya sebagai seorang Muslim gitu. Karena kan sebelumnya kalau di Indonesia saya nggak perlu jelasin ke orang kenapa saya pakai kerudung, kenapa saya sholat atau puasa kayak gitu. Tapi ketika di sini, ketika dihadapkan dengan berbagai orang dari berbagai latar belakang yang kemudian mereka nggak tahu banyak tentang Islam, tentang agama Islam, tentang Muslim gitu, kita harus bisa menjelaskan identitas kita gitu. Dan itu juga berlaku untuk ketika kita ingin diperlakukan sebagai seorang Muslim gitu. Maksudnya kan tadi saya bilang saya cukup takut ya kayak apakah saya akan diterima kalau misalkan saya mau sholat apa dan segala macam. Tapi kalau saya bilang oke, saya mau sholat, oke, saya perlu jam segini saya harus pergi karena saya harus sholat, atau kayak saya nggak bisa makan ini karena kayak gini. Ketika kita vokal tentang prinsip kita, orang itu sangat respect di sini gitu. Jadi itu yang saya sangat hargai tentang kultur orang-orang di Kanada gitu, karena mereka kalau kita memang punya prinsip yang kekeh dan kita menyatakan itu dengan gamblang gitu ya, orang akan respect dengan kita kayak gitu. Itu sih yang saya hargai gitu. Tapi tentunya ada berbagai macam tantangan juga menjadi Muslim di Kanada. Tidak bisa dipungkiri ya, walaupun tadi segala macam hal positif yang udah saya sebutkan tentang orang-orang respect banget tentang agama kita, kepo, curious gitulah. Itu juga ada cukup banyak kejadian Islamofobia juga di Kanada. Itu tidak bisa dipungkiri ya, itu ada di mana-mana gitu. Baru-baru ini ada seorang wanita Muslim yang dia dikejar-kejar gitu sama attacker ya di subway di kereta bawah tanah di Toronto. Dan itu sayangnya ya coverage media tentang isu-isu Islamofobia itu tidak begitu eksplisit gitu. Kadang nggak seterkenal kayak, maksudnya gimana ya, isu-isu Islamofobia itu coverage-nya nggak terlalu besar gitu. Jadi itu sangat amat disayangkan sebenarnya. Tapi komunitas-komunitas Muslim di sini itu sangat solid kalau menghadapi masalah-masalah Islamofobia gitu. Jadi ketika media massa tidak meng-highlight cerita-cerita tentang ini, komunitas-komunitas Muslim inilah yang kayak misalnya ada salah satunya itu yang vokal banget, namanya National Council, Canadian Muslim Council Canadian Muslim Council kalau nggak salah. Dia itu mereka ini advokasinya kuat banget kalau soal isu-isu Islamofobia kayak gitu. Dan dari situ juga, dari media sosial mereka juga saya tahu tentang isu-isu Kanada ini. Oke. Saya udah cerita banyak banget tentang ekspektasi dan realitanya tentang di Kanada. Jadi saya langsung masuk aja ke bagian puasanya ya, karena itu yang utama. Jadi serba-serbi Ramadan di Kanada itu kayak gimana sih? Beberapa pertanyaan yang sering ditanyain sama teman-teman saya juga. Ini saya ikut brainstorming sama teman-teman saya ketika saya diminta untuk ngisi ini. Saya juga bingung kayak apa ya yang sebenarnya
serba-serbi gitu karena kayak Ramadan itu kan tabrakan dengan jadwal sekolah di sini ya. Jadi saya tuh perlu memikirkan keras juga gitu. Apa yang sebenarnya pertanyaan frequently asked questions tuh apa sih gitu. Berapa lama waktu puasa itu salah satu yang unik sih untuk dibahas. Karena Kanada itu kan negara yang 4 musim ya. Jadi ketika setiap tahunnya itu nggak sama gitu, waktu dan lama berpuasanya tuh nggak sama gitu. Sekarang kebetulan puasa itu jatuh di musim semi. Jadi kita puasanya sekitar sahur itu jam 4 ya, sekitar jam 4 dan mau jam 5, jadi subuh itu jam 5.50 sekarang. Tapi terus mundur gitu. Jadi karena udah mau musim panas, kalau musim panas itu kan nanti mataharinya, maksudnya durasi daytime-nya itu lebih lama ya. Jadi sekarang tuh waktunya mundur terus gitu. Jadi nanti sampai ke akhir Ramadan tahun ini puasanya akan semakin lama gitu, akan semakin lama. Sekarang sih untuk awal Ramadan sahur itu sekitar jam 4. Ya, maksudnya sahur itu subuh itu jam 5.50, kemudian berbuka puasa itu jam 7:30. Dan akhir Ramadan nanti berbuka puasa itu jam 8 setengah 9-an gitu. Jadi sekitar 12 sampai 14 jam lah durasinya gitu. Kemudian serba-serbi Ramadan di Kanada itu juga ada tentang komunitas Muslim di Kanada gitu. Jadi saya ini aktif di komunitas Indonesia juga, tapi aktif juga di kampus kan, ikut kegiatan-kegiatan Rohis kampus juga namanya Muslim Students Association ya kalau bahasa Inggrisnya. Kemudian saya nggak ngikutin kegiatan ini sih, multicultural communities atau Islamic councils di luar kampus, tapi ada komunitas-komunitas Muslim di luar kampus yang fokus untuk kayak pemberdayaan masyarakat apa dan segala macam, itu saya ngikutin aja di sosial media gitu. Tapi saya akan membahas sedikit tentang ini juga karena ini menarik. Kalau komunitas Muslim di Kanada itu yang tempat yang paling saya sering kunjungi tentu saja yang komunitas Indonesia dan kampus ya. Kalau di komunitas Indonesianya itu kita punya di Toronto itu ada namanya MIIT, itu Majelis Islam Indonesia di Toronto, dan ada juga IICT, yaitu Masjid Istiqlal Toronto. Jadi mereka ada komunitas Muslim Indonesia di Toronto gitu, mereka suka ngadain pengajian setiap bulan sambil makan makanan Indonesia juga, jadi kayak kumpul-kumpulnya tuh kerasa gitu di sini. Nah itu saya suka datang juga kadang-kadang kalau misalkan mereka ngadain. Ada lagi lebih formalnya dari kayak Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Toronto. Jadi kalau masalah mengurus isu-isu diaspora itu kan fasilitatornya adalah Kedutaan Besar Indonesia atau kayak Konsulat Jenderal Republik Indonesia gitu ya. Dan kita punya KBRI atau Kedutaan Besar Indonesia di Ottawa, itu ibu kotanya Kanada, dan ada juga KJRI, yaitu Konsulat Jenderalnya di Toronto dan di Vancouver gitu. Nah, KJRI Toronto ini mereka suka ngadain buka bersama, suka ngadain kajian juga gitu. Dan mahasiswa itu boleh banget ikut gitu ya. Malah kadang-kadang karena udah deket sama staff di KJRI, ada salah satunya contohnya namanya Bu Desi, itu sering banget nge-WA terus bilang kayak, Hasna datang ya ke kajian ini hari ini tanggal segini gitu, jam segini gitu ya. Nanti ada makan-makan, kumpul-kumpul kayak gitu-gitu. Jadi datang ke KJRI untuk kayak ikut acara-acara buka puasa dan tausiah kayak gitu-gitu tuh banyak juga gitu diadain sama mereka. Dan kedua itu ikut kegiatan-kegiatan komunitas Muslim di kampus yang tadi udah saya bilang kayak Rohis, itu mereka setiap Ramadan itu selalu ada kayak iftar bareng dan ada juga kayak tarawih bareng. Nah, tarawih bareng ini unik banget. Jadi terakhir tarawih itu sebelum pandemi. Jadi sebelum pandemi mereka ngadain tarawih di kampus. Tapi setelah pandemi baru tahun ini gitu ngadain tarawih di kampus. Dan ini ada konfliknya sendiri juga yang nanti akan saya bahas lebih lanjut. Tapi
jadi sistemnya mahasiswa-mahasiswa ini volunteer gitu untuk kemudian jadi imam untuk sholat tarawih di kampus, dan itu ada time slot ya. Jadi tarawih itu di kampus saya itu jam 9:30 malam sampai jam 11. Jadi kita sewa satu ruangan gitu di kampus untuk mahasiswa yang mau datang sholat tarawih di kampus bareng-bareng itu sholat di sana kayak gitu. Itu sih yang menurut saya menarik tentang kayak komunitas kampus dalam serba-serbi mengadakan kegiatan di bulan Ramadan. Ada juga di sini masing-masing komunitas etniknya itu ngadain sendiri kegiatan-kegiatan mereka sendiri, kayak misalnya orang Mesir misalnya ngadain gathering komunitas mereka sendiri kayak gitu, mereka buka puasa bersama apa dan segala macam. Itu lebih ke fokusnya lebih ke komunitas etnisnya ya. Dan tapi masjid-masjid di sekitar Toronto itu mereka setiap Ramadan itu selalu ngadain, tradisinya adalah sering ngadain ini iftar. Jadi iftar bersama, tapi gratis gitu. Jadi orang bisa datang aja ke masjid untuk sholat maghrib dan kemudian habis itu sambung sholat isya dan tarawih sambil berbuka bersama, dan itu makanan iftarnya gratis gitu. Jadi banyak tuh teman-teman saya yang kalau habis kelas mereka langsung kayak iftar langsung ke masjid terus sholat berjamaah di sana, habis itu makan, ngobrol-ngobrol bareng, sholat tarawih, habis itu pulang gitu. Itu sih serba-serbi tradisi Ramadannya gitu di sini. Untuk persiapan Ramadan dan Lebaran di Kanada, sebenarnya unik sih ya, karena kalau di Indonesia kan kerasa banget ya suasana Ramadan gitu. Maksudnya ketika mau Ramadan itu udah ada diskon Ramadan, atau kayak lagu-lagu Ramadan udah mulai diputar di kayak supermarket apa dan segala macam. Kalau di sini kan enggak ya, kerasanya kayak it's just any other day, kayak besoknya tiba-tiba udah Ramadan aja kayak gitu. Jadi menurut saya sangat penting untuk mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang punya circle muslim yang baik gitu ya, karena kayak mereka yang kemudian jadi pengingat kita juga bahwa ingat loh ya besok udah puasa kayak gitu. Karena ya gitu, kita nggak kerasa gitu suasananya ketika transisi dari transisi ke bulan Ramadan gitu. Tapi karena alhamdulillah kan ngikutin kegiatan-kegiatan Rohis juga, jadinya temenan sama teman-teman muslim di sini, mereka saling mengingatkan kayak gitu dalam kebaikan. Jadi kayak kalau udah mau dekat-dekat puasa, udah mulai tuh mereka kayak ngadain, seru deh, kadang-kadang mereka kayak ngadain kayak challenges sebelum Ramadan nih, challenge apa kayak gitu, misalnya ayo kita coba sholat tahajud kayak seminggu sebelum Ramadan apa kayak gitu. Mereka kayak ngadain challenge mereka sendiri, challenge Ramadan kayak gitu-gitu. Dan itu yang kemudian jadi kayak pembangun semangat untuk masuk ke bulan puasa kayak gitu. Dan kalau untuk persiapan Lebaran sendiri, masjid-masjid di sini itu biasanya mereka buka volunteer untuk untuk membantu organize sholat Idul Fitri gitu. Jadi kan di sini masjid itu nggak banyak ya, jadi kayak mereka jadi kadang tuh mereka ngadain sholat, ketika sholat Id itu mereka harus organize masjid sholatnya itu besar-besaran kayak gitu kan, karena harus mengakomodasi banyak jamaah gitu. Jadi mereka open volunteer biasanya untuk mahasiswa atau orang atau ya siapapun yang mau membantu pelaksanaan sholat Id kayak gitu. Gitu sih. Tadi saya sudah bicara sedikit tentang suasana puasa di era post pandemik ya, dengan kayak tarawih bersama di kampus dan segala macam. Jadi saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini dia masalah tipikal Ramadan di Kanada yang mungkin nggak jadi masalah di Indonesia gitu. Dan ini unik karena saya baru mengalami sekarang juga gitu. Sebelumnya saya nggak begitu kepikiran sih ketika di Indonesia gitu. Yang pertama adalah awal puasa. Ketika di sini itu kemarin debatnya saya dan teman-teman saya gitu ya. Jadi saya punya grup pertemanan gitu, orang-orang Asia Tenggara gitu. Jadi saya orang Indonesia, teman saya orang Malaysia, Brunei, orang Singapura. Kita tuh memang banyaknya Muslim gitu kan. Jadi kayak kita sangat
strict soal gimana sih kita mulai puasanya tuh kapan gitu. Jadi kalau di sini itu karena nggak ada kayak majelis ulama gitu ya, atau kayak nggak ada Kementerian Agama gitu. Jadinya orang itu ngikut masjid terdekat mereka aja gitu, masjid yang mereka biasa pergi gitu. Jadi tergantung masjidnya. Kalau masjid yang ngikut lihat bulan dulu, ya udah berarti ngikutnya puasanya ngelihat bulan gitu. Atau tapi kalau masjidnya ngikut lihat kalender, ya udah ngelihat kalender gitu. Jadi banyak orang yang mulai puasa itu timeline-nya berbeda-beda gitu. Kadang kita tengok teman kita, ternyata di puasa sehari lebih terlambat atau apa gitu. Tapi sekarang untuk Ramadan tahun ini sih mayoritas semuanya mulainya kemarin hari Kamis ya di sini. Kalau di Kanada hari pertama puasa itu hari Kamis gitu. Ya jadi itu perdebatan apakah tunggu kelihatan hilal atau atau ikut kalender aja kayak gitu. Dan itu nanti jadi masalah lagi kan, karena kalau kita mau ngadain sholat tarawih di kampus misalnya sebagai organisasi rohis gitu, gimana kita ngikutin apa gitu? Apakah kita sebagai rohis ngikutin tunggu lihat hilal atau ngikutin lihat kalender kayak gitu? Itu tuh hal yang penting gitu untuk kemudian keputusan-keputusan itu kan menyangkut kepentingan kayak mahasiswa muslim di kampus juga kan. Jadi kita harus hati-hati banget dalam memilih kira-kira keputusan apa yang kita pilih untuk awal puasa tuh mulai kapan kayak gitu. Kapan kita mulai tarawihnya dan segala macam. Kemudian kemarin itu perdebatan berikutnya adalah ikut mazhab mana kalau melaksanakan tarawih gitu. Karena kalau di Indonesia kan kita ngikutinnya mayoritas mazhab Syafi'i ya. Jadi ketika ya orang kalau sholat nggak begitu banyak perdebatan tentang kayak bagaimana sebenarnya sholat yang benar, kayak maksudnya bukan tata cara fikih sholat dan segala macam itu nggak jadi perdebatan banyak orang gitu. Tapi ini unik sih menurut saya, karena ketika di sini sering banget itu kejadian ketika ke musola gitu misalnya. Kita lihat teman kita sholat misalnya nggak pakai kaos kaki atau apa gitu. Dan kemudian sebagai orang yang menganut mazhab Syafi'i kita kayak, oh itu ya nggak seperti yang biasa saya lakukan kayak gitu. Dan begitu pula dalam mengadakan ibadah-ibadah di bulan puasa kayak misalnya tarawih gitu. Kemarin itu jadi teman saya itu memang organizer sholat tarawih, jadi dia ngurusin logistik untuk sholat tarawih. Dan kemudian banyak teman-teman kita yang teman-teman muslim kita itu yang berdebat gimana nih apakah imamnya boleh lihat mushaf kalau lagi baca Quran ketika sholat tarawih atau enggak gitu. Dan jadinya itu jadi perdebatan yang cukup panjang juga gitu. Apakah boleh atau tidak boleh kayak gitu. Akhirnya keputusannya adalah mereka ngikutin bahwa ya udah intinya imamnya harus hafal apapun yang akan dibaca untuk sholat tarawih nanti imamnya harus hafal kayak gitu. Untuk menghindari perdebatan-perdebatan yang berkepanjangan kayak gitu. Nah itu menurut saya menarik sih, karena saya pas di Indonesia nggak pernah menemukan masalah itu nggak pernah jadi masalah gitu setidaknya selama saya puasa di Indonesia gitu. Dan kemudian yang terakhir adalah berpuasa di negara 4 musim dan time zone yang membingungkan gitu. Karena jadi kalau di Kanada itu kita puasa, jadi kalau di Kanada itu kita punya 2 time zone. Yang pertama itu time zone musim panas dan time zone musim dingin. Jadi daylight savings time dan Eastern time, standard time. Jadi kalau di Kanada itu kan kalau musim dingin matahari itu terbitnya lama banget. Jadi kita bisa matahari itu baru terbit sekitar jam 7:30 pagi kayak gitu. Jadi mereka punya sistem di Amerika Utara di mana mereka memajukan atau memundurkan jamnya tergantung musim apa gitu. Jadi misalnya kalau musim dingin itu biasanya mereka memajukan jamnya ya. Jadi misalnya harusnya matahari terbit jam 7:30, jadinya karena mereka mundurin jamnya, jadi matahari terbit jam 6:30 gitu. Itu sebenarnya cuma logika aja sih. Cuman itu membingungkan banget untuk waktu sholat dan berpuasa gitu. Karena ketika time zone-nya udah diubah lagi, kayak misalnya hari ini jam tanggal 24 Maret kita berubah dari
daylight savings time ke standard time gitu. Waktu sholat tuh berubah jadi 1 jam lebih awal atau 1 jam lebih lambat kayak gitu. Jadi waktu berbuka puasa juga berubah-ubah kayak gitu. Tapi sekarang udah standard time sih semuanya. Jadi sekarang waktu puasa waktu subuh itu jam 6 dan waktu buka itu jam setengah 8 dan akan terus maju. Untuk subuhnya akan terus mundur dan waktu maghribnya akan terus lambat gitu sekarang. Itu sih masalah tipikalnya. Kemudian ini saya akan berbagi tentang menu berbuka. Kalau di Kanada itu nggak ada yang namanya menu tipikal berbuka karena seperti yang sudah saya sebutkan tadi, banyak banget komunitas-komunitas etnis di sini yang dan kultur yang berbeda-beda di sini. Jadi orang nggak punya tipikal makanan iftar seperti kita di Indonesia gitu. Tapi makanan-makanan yang jadi andalan untuk maksudnya makanan-makanan halal yang andalan itu kayak makanan-makanan Timur Tengah, makanan Asia Selatan itu biasanya kayak go to gitu, kayak itu pasti halal gitu. Biasanya kalau kita teman-teman saya mahasiswa-mahasiswa gitu kalau mau buka itu ke biryani itu aja kayak udah tahu pasti halal kayak gitu-gitu. Jadi makanan karena komunitas ini banyak ya, maksudnya komunitas orang-orang Timur Tengah dan Asia Selatan itu banyak sekali di Toronto terutama. Jadi mereka menu-menu makanan mereka itulah yang kemudian jadi menu tipikal berbuka ya, maksudnya orang akan beli itu dan tahu itu halal gitu. Jadi itu menu tipikal berbuka gitu. Tapi saya dan teman-teman juga berusaha untuk berusaha untuk masak makanan-makanan Indonesia dan Malaysia sendiri gitu. Ini foto kemarin beberapa hari lalu kita mencoba untuk memasak lemak cili api itu versi Malaysia kayak opornya Malaysia gitu. Kemudian kita masak ikan bakar juga di rumah. Ini beberapa menu-menu yang kita rindukan gitu ya. Jadi kita kayak udah tiba-tiba hari itu kita patungan belanja ke supermarket terus kemudian kita masak-masak bareng di rumah saya waktu itu gitu. Tapi yang paling saya rindukan itu sebenarnya untuk menu makanan berbuka atau menu makanan lebaran itu adalah takjil ya, karena di sini nggak ada konsep takjil gitu, kayak orang kalau buka itu langsung makan berat gitu, nggak ada yang kayak makan minum es kayak minum kolak atau minum es buah atau apa itu tuh nggak ada gitu, jadi kayak mereka langsung makan berat gitu, nggak makan ringan gitu. Mungkin ada makanan ringan seperti kayak tadi ya kita lihat di sini kayak samosa apa dan segala macam, tapi itu langsung setelah itu langsung disambut dengan makanan berat gitu. Kalau kita kan berbuka dengan yang manis gitu ya, minum es atau apa kayak gitu-gitu, itu nggak ada di sini gitu. Jadi itu sih yang saya rindukan sekali tentang Indonesia adalah konsep takjil gitu, karena nggak ada di sini gitu. Tapi selebihnya itu aja sih dari saya untuk untuk serba-serbi berpuasa di Kanada. Mohon maaf kalau tadi materinya agak kemana-mana gitu ya. Tapi kalau misalkan ada specifically ada pertanyaan untuk beberapa bagian tentang presentasi tadi, boleh diajukan di kolom chat atau nanti unmute dan saya serahkan kembali ke moderator. Dan jika ingin maksudnya kontak-kontak dengan saya, bisa juga lewat Instagram atau email saya @hasnahafizah. Terima kasih. Ya udah buat ini tentang
Oh iya, ini saya boleh langsung jawab pertanyaan di chatnya ya? Atau bagaimana ya? Maaf tadi suara MC-nya putus-putus. Boleh, boleh Kak Hasna, silakan. Oke, makasih Bu. Ini suara Oke, udah makasih terdengar banyak. kayak. Halo? Oke. Saya jawab pertanyaan yang masuk di chat ya. Kayak dari Desi, hai Ska, salam kenal. Halo, salam kenal. Mau tanya dong, kalau mengenai sholat tarawih, malam bagaimana dengan transportasi? Apakah bisnya 24 jam? Apakah aman jika keluar malam di Kanada? Sebenarnya kalau masalah tarawih itu karena sekarang kan tadi yang udah aku bilang ya kalau tarawih itu kalau puasa maksudnya waktu sholat itu kan tergantung musim ya. Tapi karena sekarang udah musim semi mendekati musim panas, jadinya sholat Isya itu sekitar range-nya antara jam 9 sampai jam setengah 10 gitu. Jadi emang malam banget ya, dan aku biasanya kalau sholat tarawih itu nggak sendirian gitu. Jadi pasti kalau mau sholat tarawih di masjid atau sholat tarawih di kampus itu pasti selalu sama teman-teman gitu, karena concern masalah keamanan aja sih ya, karena kalau jalan sendiri malam-malam juga takut kan maksudnya. Kalau transportasinya sih di sini untuk di Toronto sendiri kita transit sistemnya namanya Toronto Transit Commission atau TTC. Mereka itu operationnya ada kereta bawah tanah, streetcar itu kayak tram, bus, sama ya, jadi tiga moda transportasi itu. Jadi kereta bawah tanah, tram, sama bus gitu. Dan itu mereka operasinya untuk tram itu 24 jam. Kalau untuk subway itu tutup jam 2 pagi kalau nggak salah. Dan kalau bus itu juga biasanya berhenti beroperasi itu sekitar jam 2 pagi gitu. Jadi kalau masalah apakah ada transportasi untuk bolak-balik ke rumah kayak gitu, tuh ada sih, biasanya selalu ada. Tapi kalau udah malam banget biasanya disarankan untuk kayak pesan Uber aja atau pesan GoCar atau apa kayak gitu biasanya ya, karena itu lebih aman daripada naik transportasi umum justru kalau udah malam banget kayak gitu. Kalau apakah aman jika keluar malam di Kanada? Itu tergantung daerahnya di mana ya, karena kan ada daerah-daerah tertentu yang memang nggak lebih aman daripada daerah lain kayak gitu. Jadi tergantung lagi ada di mana, lokasi sholatnya di mana kayak gitu. Jadi saya nggak bisa begitu menjawab tentang apakah aman atau enggaknya, itu relatif gitu. Tapi kalau masalah moda transportasinya ya tadi yang udah saya jelasin gitu. Semoga menjawab ya. Pertanyaan kedua, puasanya nggak 12 jam berpengaruh nggak dengan tubuh karena terlalu lama banget ya Mbak? Saya pribadi sih nggak merasakan perbedaan apa-apa ya. Mungkin karena memang saya orangnya nggak terlalu concern kalau masalah makan atau enggak, atau minum atau enggak kayak gitu. Saya kalau biasanya kalau udah masuk Ramadan itu hari pertama aja yang berat gitu. Habis itu kayak alhamdulillah lancar gitu, kayak terbiasa aja kemudian menjalani hari nggak makan dan nggak minum kayak gitu. Tapi jadi saya mungkin kasih contoh teman-teman saya aja ya. Itu banyak teman-teman saya yang mereka itu coffee withdrawal gitu. Jadi kayak karena mereka kan orangnya suka minum kopi gitu ya, dan ketika kemudian Ramadan tiba mereka nggak bisa minum kopi lagi. Jadi mereka benar-benar kayak fatigue dan segala macam, nggak bisa functioning in the same capacity as kalau biasa ada minum kopi atau minum air kayak gitu. Jadi emang itu struggle banget untuk cukup banyak orang. Tapi saya pribadi sih tidak merasakan begitu banyak perbedaannya gitu. Yang penting ketika memang sahur itu coba balance diet gitu. Kalau makan protein, karbohidrat, dan juga buah-buahan gitu. Kemudian minum cukup banyak air gitu. Insya Allah sih bertahan gitu. Tapi ya so far sih masih lancar alhamdulillah puasanya gitu. Kemudian sahurnya di sana gimana? Apakah ada suara yang membangunkan seperti di Indonesia melalui speaker masjid atau hanya mengandalkan alarm? Oke, ini pertanyaan bagus banget gitu ya. Karena
sambil bagi cerita juga tentang di Indonesia. Jadi di dekat rumah saya itu ada masjid. Yang itu kalau pagi mereka itu selalu jam 3:30 pagi mereka selalu pakai toa gitu ya. Bangun gitu, bangun gitu. Jadi saya tuh refleks bangun karena itu gitu. Tapi ketika di sini saya nggak bisa mengandalkan itu kan. Dan saya tinggal di rumah gitu. Saya nggak tinggal di apartemen, jadi saya tinggal di rumah orang gitu. Jadi kalau alarm bunyi itu kedengeran satu rumah dan orang-orang di sini kan nggak bangun untuk sholat subuh atau apa gitu kan. Jadi saya pernah dapat ini juga kayak noise complaint gitu. Jadi ada orang komplain ke saya kayak, itu alarmnya berisik apa gitu kayak orang yang juga nyewa di rumah ini gitu. Jadi jadi teman-teman saya kita come up with an idea, kita kepikiran jadi namanya kita bikin inisiatif namanya sahur service. Jadi kita nelpon satu sama lain pagi-pagi jam kayak mungkin sekitar jam 4 atau jam 5 gitu. Kita telepon, kita ada kayak sahur call gitu. Jadi siapa nelpon siapa gitu. Kayak oke, hari ini saya nelpon si A misalnya. Nanti si A nelpon si B kayak gitu. Jadi kayak rantai gitu. Kita nelpon bareng-bareng gitu. Jadi nanti bangun gitu. Pokoknya sampai bangun harus ditelepon gitu supaya mereka sahur gitu kan. Kalau nggak sahur ya udah itu nasib mereka gitu. Tapi kita selalu telepon-teleponan gitu kalau pagi kita telepon satu sama lain gitu supaya nggak kelewat sahurnya kayak gitu. Itu sih. Jadi ya maksudnya intinya adalah sangat penting untuk punya circle yang kita bisa andelin gitu. Terutama untuk berpuasa di negara asing gitu kan. Karena ya kita nggak dikelilingi oleh kayak lingkungan yang kondusif untuk kita berpuasa gitu kan. Jadi kalau punya circle atau teman yang memang bisa saling support itu sangat berharga sih gitu. Gitu. Kemudian pertanyaan berikutnya, di Kanada masjid memfasilitasi para muslim yang ingin iktikaf nggak ya? Terima kasih. Oke, ini pertanyaan yang menarik banget. Iya, jadi kalau iktikaf itu sepengetahuan aku kalau masjid di Toronto di daerah kotanya itu biasanya kalau tahun lalu pas masih pandemi itu mereka nggak buka untuk iktikaf. Tapi daerah di sekitar Toronto, jadi Toronto itu kan kota utamanya ya, dan mereka punya kayak sama kayak Jakarta ada Jabodetabeknya gitu. Namanya kita nyebutnya Greater Toronto Area. Jadi kayak kota-kota yang ada di sekitar Toronto gitu. Banyak populasi muslim itu di kota dekat Toronto namanya Mississauga. Nah, di situ tuh lebih banyak masjidnya kayak gitu. Tapi untuk ke sana itu biasanya harus naik mobil atau jauh lah naik bus gitu. Sekitar kayak dari Jakarta ke Bogor kayak gitu. Jadi daerah-daerah situ yang banyak masjidnya yang buka untuk iktikaf kayak gitu. Tapi ya generally pertanyaannya secara umum jawabannya secara umum kalau masjid memfasilitasi iktikaf itu ya cukup banyak masjid yang memfasilitasi iktikaf. Untuk tahun ini sih aku kurang tahu kalau masjid di daerah kota Toronto-nya itu sendiri itu ada namanya Masjid Toronto yang biasa saya sama teman-teman saya ke situ gitu. Tahun ini saya kurang tahu sih mereka ngadain iktikaf atau enggak. Tapi karena udah post pandemi harusnya sekarang mereka buka lagi sih untuk iktikaf gitu. Tapi ini pertanyaan menarik banget sih. Ya, itu kan kayak kegiatan yang esensial di bulan Ramadan gitu. Kemudian Assalamualaikum, kalau YouTuber Indonesia dan Muslim-Muslimah di Kanada, adakah Kak yang paling banyak digemari orang-orang Indonesia? YouTuber Indonesia dan maaf, ini boleh diklarifikasi nggak ya pertanyaan? Maksudnya YouTuber Indonesia yang digemari muslimah di Kanada atau gimana ya maksudnya? Ini Kak, maksudnya mungkin pernah lihat YouTuber yang dari Kanada, entah dia mahasiswa Indonesia atau orang Indonesia cuma sudah di Kanada jadi YouTuber gitu, dan dia Muslim, pernah nggak Kak? Gitu. Nonton gitu. Iya. Aku belum pernah ketemu sih, maksudnya belum pernah nemu konten yang kayak gitu. Tapi aku follow YouTuber muslimah, dia orang Indonesia tapi sekarang dia kuliah S2 di Harvard, tapi bukan di Kanada sih, cuma di Amerika. Cuma dia tuh sering bikin konten kayak
Muslim lifestyle gitu ya, namanya Zafira Akila namanya. Bentar aku drop linknya di sini. Dia ini banget, aku suka banget konten dia. Dia juga sekarang lagi bikin series Ramadan Day gitu. Jadi menarik banget sih untuk dicek. Kurang lebih ya walaupun nggak sama menceritakan pengalaman puasa di Kanada karena dia di Amerika, tapi mirip-mirip lah karena kan di Amerika Utara juga gitu. Jadi boleh juga dicek nih. Ini dia linknya. Gitu. Semoga menjawab pertanyaannya. Kalau pas lagi jam kuliah itu gimana kalau mau izin sholat? Terima kasih. Oke, ini strategi yang aku implementasikan ketika awal kuliah. Jadi aku coba schedule kelas itu supaya nggak tabrakan sama jadwal sholat gitu ya. Kadang teman-temanku nggak semuanya bisa kayak gitu, karena kan mereka punya jadwal kelas yang tabrakan sama jadwal sholat apa dan segala macam. Tapi biasanya mereka bilang ke profesor mereka kayak, Prof, saya nggak bisa, pokoknya jam segini, saya harus pergi keluar dari kelas, saya harus sholat kayak gitu. Atau kayak saya minta religious accommodation namanya gitu. Pokoknya universitas itu, at least kalau di University of Toronto, itu mereka wajib untuk memberikan mahasiswa religious accommodation. Kayak mereka nggak boleh menolak gitu. Kalau misalkan ada orang mau sholat atau orang mau ya meditasi apa dan segala macam ketika waktu kelas, itu mereka nggak boleh nolak gitu. Jadi itu ada kebijakannya gitu. Memang nggak semua kampus punya kebijakan seperti itu, tapi alhamdulillah di University of Toronto mereka strict soal itu gitu. Jadi kalau misalkan, dan orang di sini kan vokal banget ya, jadi kalau misalkan ada profesor yang nolak religious accommodation atau kayak akomodasi untuk kegiatan religius kayak gitu, ya udah mereka laporin aja profesornya kayak gitu, karena orang-orang di sini sangat belak-belakan gitu, kayak ya udah kalau udah tulisannya kayak di kebijakannya kayak gitu ya kenapa kalau saya minta sholat nggak dikasih ya gimana gitu ya, saya laporin aja kayak gitu. Orang nggak takut gitu di sini. Jadi itu sih yang penting adalah mengkomunikasikannya dengan sopan gitu ya, maksudnya kayak kita kan juga ingin kita kan merepresentasikan orang muslim juga ya, intinya ya dengan sopan aja mintanya gitu ya, alasannya dengan itu religious accommodation gitu biasanya gitu sih. Lanjut Mungkin ya berikutnya saya aja yang baca ya Kak Hasna. Oh iya. Boleh. Tadi maaf Kak, tadi putus-putus terus nih Kak. Oke. Jadi Kak Hasna mau jawab semua pertanyaan dari teks atau mau interaksi langsung sama peserta nih Kak, kira-kira ada nggak yang mau nanya langsung nih ke Kak Hasna nih? Jadi kayak tadi, kayak Kak Yazian tadi jadi ngobrol langsung sama Kak Hasna nih, nanya-nanya langsung sama Kak Hasna. Mau nggak? Tadi sampai sekarang Kak Hasna ini, Kak Fitria, sama Kak Dera, ada nggak yang mau nyampaikan pertanyaannya? Atau teman-teman yang lain mungkin boleh raise hand kalau mau bertanya secara langsung. Mungkin sambil nunggu dari tanya langsung, saya juga mau nanya nih ya Kak Hasna ya. Tadi kan Kak Hasna cerita kalau banyak banget nih perbedaan antara ketika Ramadan di Indonesia dengan Ramadan di Kanada ya Kak. Nah sebenarnya gimana sih Kak waktu Kak Hasna itu beradaptasi biar akhirnya bisa mengikuti apa yang ada di Kanada ini? Lamanya berapa tahun Kak kira-kira berarti kalau sekarang ini? Udah lebih dari berapa tahun di Kanada? Saya datang ke sini 2021. Berarti masih sekitar 2 tahun ya Kak. Itu gimana sih Kak adaptasinya? Tadi kan udah banyak ya perbedaan ya. Entah antara mazhab, terus menu berbuka, cara memilih sahur, dan banyak lagi ya Kak. Nah itu gimana sih Kak? Akhirnya cara Kak Hasna enjoy gitu sama hal-hal itu semua gitu Kak. Itu pertanyaan yang menarik sih. Saya nggak pernah begitu memikirkan itu, karena kayak ketika kita terpaksa menghadapi situasi itu kita jalanin aja gitu kan, kita nggak pernah, maksudnya saya pribadi jalanin aja gitu. Mungkin kalau masalah suasana Ramadannya itu, jujur Ramadan pertama saya tahun lalu itu berat sih, karena saya kebiasaan, saya kan kalau di rumah
ada orang tua saya yang selalu ngingetin saya kalau sholat, maksudnya kalau sholat tarawih atau kayak kalau kita apa ngaji dan segala macam gitu. Tahun lalu itu saya cukup apa ya, maksudnya saya pengen Ramadan tahun ini tuh lebih baik daripada tahun lalu gitu. Karena tahun Ramadan pertama saya di luar negeri itu saya nggak bangga lah sama Ramadan itu, karena ada Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan itu gitu, daripada Ramadan tahun lalu gitu. Karena berat gitu kan, berusaha untuk menyeimbangkan kayak kuliah, kemudian juga harus pulang kelas tarawih sendiri di rumah kayak gitu kan, nggak ada apa namanya, nggak ada orang untuk mengecek kita gitu, nggak ada orang untuk ngasih tahu kita kayak ngingetin kita kalau kayak jangan lupa loh ya tarawih apa dan segala macam gitu. Tapi alhamdulillah ya ini saya udah mention beberapa kali sih ya tadi tentang kayak punya teman-teman yang suportif kayak gitu. Sepanjang saya kemudian kuliah tahun pertama masuk ke tahun kedua itu saya ketemu teman-teman yang alhamdulillah sesama muslim juga, terus sama-sama dari kayak dari Asia Tenggara kan gitu, maksudnya orang-orang Malaysia, orang-orang Brunei, orang Singapura yang mereka tuh suportif banget gitu kalau masalah-masalah kayak agama kayak gini, kayak mereka mau saling ngingetin dan segala macam. Jadi kayak saya rely banget sama mereka gitu. Saya sangat bergantung sama mereka untuk kayak support transisi itu yang tadi Mas bilang gitu. Kayak bagaimana menyesuaikan diri itu ya punya teman-teman lingkungan pertemanan yang solid itulah, yang suportif itulah yang kemudian membantu saya untuk transisi lebih mudah. Kalau masalah kayak makanan apa dan segala macam itu nggak pernah jadi masalah sih buat saya, karena saya nggak picky dan segala macam, tapi masalah rutinitasnya itu yang kemudian butuh bantuan orang lain gitu untuk mensupport saya gitu, dan teman-teman saya lah support system saya di sini gitu kan. Ya alhamdulillah sih gitu. Mencari teman yang tepat untuk purpose yang tepat gitu. Kan ada teman untuk belajar, ada teman untuk hangout, ada teman untuk kayak urusan kalau mau saling support tentang masalah-masalah agama apa dan segala macam. Itu ada teman-teman, ada sendiri-sendiri gitu. Dan itulah ya gitu jawabannya. Semoga menjawab pertanyaannya. Jadi emang tahun pertama tuh nggak nyangka lah Kak kalau berat ya Kak dari Indonesia ke Kanada ya. Mungkin ada pertanyaan yang berhubungan nih Kak dari Kak Ari nih Kak. Bertanya nih, gimana sih Kak cara Kak Hasna ngatasin tips rindu sama orang tua? Nah ini pertanyaan yang pastinya bagaimana seorang anak gitu jauh dari orang tua, terus gimana cara ngasih tipsnya, terus sekaligus apa sih menu buka puasa di Indonesia yang kakak kangen selama di Kanada gitu Kak? Cara kakak ngatasin tips kangen sama orang tua, kangen sama menu berbuka dan sebagainya gitu Kak. Malu nih saya, ada ibu saya di sini sebenarnya. Tapi ya itu pertanyaan yang bagus sih. Mengatasi kerinduan itu kalau menurut saya kunci utamanya adalah sebenarnya maintain komunikasi sama keluarga gitu. Karena sering banget kalau kita udah jauh dan apalagi ada masalah perbedaan time zone gitu ya. Itu yang jadi penghalang terbesar sebenarnya, karena misalnya udah seharian kelas apa segala macam, pulang tuh pengennya tidur aja gitu kan, nggak kepikiran lagi tuh misalnya mau nelpon atau mau lihat HP, ngasih kabar apa dan segala macam, kadang tuh lupa gitu kan, orang sering gitu. Tapi justru menurut saya, kalau saya pribadi gitu, belajar kuliah di luar negeri itu justru jadi sarana untuk saya membangun hubungan yang lebih dekat sama keluarga saya sih gitu. Mungkin karena jarak gitu ya, kita jadi ngerasa justru lebih dekat sama keluarga kita gitu. Karena baru ketika kita sadar mereka nggak ada, baru kita belajar untuk menghargai bahwa mereka sebenarnya kayak, ya maksudnya kita belajar menghargai mereka ketika mereka nggak ada di sekitar kita gitu. Jadi saya bangun habit biasanya untuk kayak nelpon
Sebenarnya mungkin ibu dan bapak saya juga capek banget kali ya, saya nelpon setiap hari gitu kayak, tapi biasanya kayak sebelum kuliah telepon atau apa kayak gitu, pulang kuliah telepon kayak gitu. Jadi sebenarnya sebenarnya memang nggak harus kayak gitu ya, maksudnya nggak semua orang, punya waktu untuk terus telepon lama sama keluarga mereka atau apa, karena memang kesibukan mereka masing-masing. Tapi setidaknya, apa, hal-hal kecil dalam keseharian kita itulah yang kemudian orang tua atau keluarga kita sebenarnya nanti-nanti untuk tahu gitu, kayak, ya apalah misalnya, "Kamu makan apa sih hari ini?" Kayak gitu, "Oh, Umi di rumah makan ini loh," kayak gitu-gitu. Itu tuh sesuatu yang kayak, ya ngapain sih kita share kalau misalkan kita satu rumah gitu kan. Tapi kalau kita udah beda rumah, apa dan segala macam, itu hal-hal kecil-kecil kayak gitu yang dulu kita enjoy bersama-sama, itu yang kemudian jadi kayak hal yang menarik untuk, di-share gitu lewat telepon atau kayak lewat chat apa dan segala macam kayak gitu. Jadi, mmm, maintain komunikasi itu yang penting sih menurut saya. Itu gimana saya mengatasi, homesick gitu. Dan terutama di bulan Ramadan itu nelpon kalau sahur kayak gitu-gitu kayak, "Ade udah bangun belum?" Apa gitu-gitu. Itu, check in sama keluarga gitu kayak kalau lagi sahur atau kayak kalau mereka lagi berbuka puasa atau sebaliknya kayak orang tua saya nelpon saya kalau saya lagi sahur kayak gitu. Dan kadang kadang malu-malu juga ya kita mau kayak gitu ke keluarga. Ada orang-orang yang memang nggak terbuka banget sama keluarga mereka, tapi ketika kita bikin janji gitu sama keluarga kayak misalnya, "Oke nanti, Hasna telepon jam segini ya," kayak gitu. Nanti lama-kelamaan itu jadi habit gitu. Kayak gitu sih. Terus menu berbuka yang dikangenin itu, mmm, sebenarnya banyak ya, terlalu banyak kayaknya. Tapi yang sekarang lagi saya kangenin itu es pisang ijo. Itu kayaknya nggak ada sih sama sekali di sini. Kalau kolak masih bikin orang-orang di sini. Orang-orang Indonesia di sini masih suka bikin kolak, masih jualan kolak. Es pisang ijo nggak ada di sini. Jadi kayaknya itu menu berbuka yang dikangenin sih sekarang, gitu. Jadi emang justru kuliah di luar negeri jadi ajang menguatkan hubungan antara Kak Hasna sama keluarga ya, kayak. Iya, alhamdulillah. Dan mungkin Kakak ada nggak sih Kak kira-kira kalau misalkan foto atau video dari Kanada langsung yang bisa dibagiin sama kita semua di sini? Atau mungkin boleh cerita nggak sih kayak wisata di Kanada atau tentang kampus Kak Hasna yang di UYT itu? Ada nggak sih kira-kira foto atau video yang mungkin bisa dibagikan ke kita? Ada sih. Mungkin saya bisa tunjukin sekarang. Ini yang kemarin Boleh Kak kalau ada. Kemarin kita ini masak-masak di rumah. Oh itu yang tadi program iftar bersama ya Kak? Iya, itu tadi yang buka puasa bersama. Sebentar. Saya kurang tahu sih ini nanti lancar atau enggak ya ini. Tapi ini kelihatan nggak ya videonya? Kelihatan nggak? Oke. Selamat berbuka. Waktu kita buka puasa di rumah. Thank you chef. Thank you chef. Ini ada ini terus telur goreng, lemak cili api kayak opor gitu, sama ikan bakar sama ini. 2 hari yang lalu. Gitu. Itu salah satu videonya sih. Kalau saya sering ini emang seru banget kalian jawab. Sekalian jawab ini pertanyaan yang masuk di chat tadi. Kan ada yang nanya nyambung juga nih Mas sama pertanyaannya tadi kayak keseharian kuliahnya apa dan segala macam. Itu saya punya YouTube channel, tapi saya jarang upload sih di situ. Cuman kayak saya masukin lah video-video keseharian kayak gitu. Kadang-kadang terakhir upload sih tahun lalu, tapi mungkin kalau ada yang mau cek boleh juga. Ya itu. Oh iya, itu ada chat dari chatbox yang mungkin bisa ini dulu kali ya Mas, kita jawab dulu. Oke, itu buat tadi yang ada yang nanya akun YouTube udah ditulis Kak Hasna ya di chat teman-teman. Kemudian ada pertanyaan lagi nih Kak.
dari Isai. Ketika 1 Syawal di Kanada sama di Indonesia sama kayak di Indonesia nggak sih, kan kalau di Indonesia tuh ada tanggal merah ya 1 Syawal itu. Kalau di Kanada tuh diberlakukan libur juga nggak sih Kak, baik itu kuliah atau pekerjaan gitu Kak. Terus gimana sih Kak, cara Kak Hasna pernah nggak bentrok dengan jam kuliah, dan gimana Kak Hasna mengatasi jadwal yang bentrok antara sholat id dan kuliah, misalkan bersamaan gitu Kak antara jadwal kuliah dengan sholat id? Iya, ini pertanyaan yang menarik sih. Nggak ada libur ya, sayangnya nggak ada libur. Tapi teman saya pernah minta libur. Jadi dia ini aja, kayak email aja, oh saya hari ini merayakan ini, jadi saya nggak bisa datang kelas kayak gitu. Jadi dia email profesornya terus dikasih, oke boleh gitu nggak datang kelas kayak gitu. Again ya emphasisnya adalah kita harus ngasih tahu gitu, karena kan mereka nggak semuanya tahu kan kalau kita ngerayain Idul Fitri gitu hari itu gitu. Tapi mengatasi jadwal yang bentrok antara sholat id dan kuliah itu sebenarnya belum pernah terjadi. Mungkin tahun ini nggak terjadi juga sih untuk saya pribadi, karena tahun ini sholat id itu jatuh pada musim ujian. Jadi hari itu saya nggak ada ujian. Jadi kalau misalkan antara tanggal 21 dan tanggal 22 itu saya nggak ada ujian hari itu. Jadi nggak bentrok gitu. Tapi teman saya yang udah lulus kuliah, dia dulu pernah waktu tahun 2018 kayaknya sekitar 2018-2019-an dia pernah tabrakan juga gitu. Dia nggak sholat id akhirnya, tapi karena ya jadinya dia datang kelas saja gitu, dan tapi dia tetap masak-masak kayak opor, masak rendang apa dan segala macam. Jadi lebih ke apa ya? Kalau masalah sholat id dan mengatasi jadwal yang bentrok itu tergantung prioritas orang sih. Kalau di sini ya, maksudnya apakah orang mau sholat id atau lebih prefer masuk kuliah kayak gitu. Kalau saya pribadi sih maunya pasti saya akan memilih sholat id daripada kuliah. Karena saya maksudnya mau datang lah ya, kan merayakan lebaran juga gitu ya. Jadi solusi saya untuk masalah itu sih pasti saya akan email profesor saya terus bilang kayak, oh saya nggak bisa datang karena saya merayakan Idul Fitri kayak gitu. Biasanya akan selalu dikasih sih biasanya. Nggak pernah saya dengar teman saya nggak dikasih kalau masalah akomodasi kegiatan religius tuh, mereka pasti ngasih biasanya gitu. Jadi lebih ke izin kepada pihak kampus ya Kak kalau memang bentrok ya Kak. Kemudian nih Kak ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Fitria Handayani. Jadi kan Kak Hasna cerita ya kalau di Kanada itu mazhabnya kan banyak ya, kalau di umumnya atau secara mayoritas mazhab di Kanada tuh nganutnya apa sih Kak? Kemudian karena debat itu mereka Suaranya putus-putus, Mas. putus-putus lagi ya Kak ya? Oh, udah balik. Tapi tadi udah balik. Pertanyaannya udah tadi ada udah nangkep. Tadi kan ada pertanyaan di Kak Fitria kayak kalau ngomongin mazhab umum di Kanada itu nganutnya mazhab apa sih Kak? Kayak di Indonesia kan kita mayoritasnya atau umumnya kan mazhab Syafi'i ya kayak. Nah di Kanada tuh mazhab umumnya apa sih Kak yang dipakai? Terus kalau misalkan ada perdebatan itu cara mereka ngatasinnya gimana sih Kak kira-kira? Itu pertanyaan yang menarik sih, dan jujur saya kurang tahu jawaban untuk pertanyaan itu ya. Karena kalau sepengetahuan saya sekarang mazhabnya itu beda-beda tergantung lebih ke komunitas etnisnya sih dan juga kulturnya gitu. Karena kayak misalnya orang-orang kayak Pakistan misalnya, mereka nganut mazhab mereka sendiri kayak gitu. Saya kurang tahu dominannya apa di sana gitu. Tapi ya contohnya kayak orang-orang diaspora Indonesia, mereka nganutnya mazhab Syafi'i kayak gitu-gitu. Jadi beda-beda tergantung komunitasnya. Komunitas biasanya itu lebih ke masalah etnis atau latar belakang etnik atau kulturalnya sih gitu, daripada
Jadi maksudnya inti dari jawaban saya, sepengetahuan saya saja itu ya nggak ada yang kayak dominan atau gimana gitu, lebih ke tergantung, lebih ke relatif kita ngomong sama siapa gitu, kayak komunitas diaspora mana nih gitu, biasanya beda-beda kayak gitu. Dan bagaimana berbagai mazhab yang dianut apakah sering terjadi perdebatan? Kalau masalah perdebatan, saya cuma bisa jawab dalam konteks kampus saja ya, kayak di Rohis kampus gitu misalnya. Kalau kita nggak ngikutin mazhab spesifik gitu sih nggak ya, kalau organisasi rohani Islam kampus kita tuh nggak ngikutin kayak mazhab apa kayak gitu. Tapi, dan perdebatan tentang mazhab itu jarang banget muncul, sampai tarawih kemarin itu. Kemudian pada bilang kayak, kalau mazhab saya yang saya anut nggak bisa tuh megang mushaf gitu. Kalau nggak salah tuh mazhab Hanafi atau Maliki ya. Ya orang ini bilang kayak gitulah gitu. Baru itu terjadi perdebatan kayak gitu. Dan kemudian solusinya adalah pada saat itu teman saya ya udah bilang kayak, ya udah kalau gitu kita ngikutin yang berlaku di kedua mazhab itu gitu, kayak ya udah intinya imamnya harus hafal apapun yang dia baca kayak gitu. Jadi kayak berusaha untuk cari jalan tengahnya itu, setidaknya untuk masalah-masalah yang muncul adalah yang berlaku di keduanya kayak gitu. Jadi sejauh ini sih nggak ada masalah sih kalau masalah, maksudnya nggak banyak perdebatan tentang mazhab atau apa kayak gitu-gitu tuh nggak terlalu banyak kalau di kampus setidaknya. Cuma masalah tarawih kemarin itu aja yang kemudian itu baru bikin pusing gitu, karena kok baru pertama kali ini nih bahas tentang ini gitu. Itu sih. Jadi terkait mazhab memang nggak ada yang dominan ya Kak. Kemudian kalau perdebatan juga jalan tengahnya ya. Kemudian Iya, gitu ada sih. pertanyaan lagi nih Kak. Dari Kak Dera tadi, oh sudah terjawab ya. Kalau di sana libur cuti bersama. Kalau di sana berarti nggak ada libur cuti bersama ya Kak ya? Tadi yang sudah dijawab ya? Nggak ada. Berarti berikutnya kita ke Kak Dona Sabrina. Pertanyaannya, Kak Dona ini kan ngeliat video kakak nih Kak, yang kata kenapa pilih jurusan IR di U of T. Kak Dona minta nih Kak, gimana sih tips dan trik buat teman-teman yang baru lulus SMA, buat kuliah di luar negeri sesuai jurusan pilihan kita gitu Kak. Ada nggak sih Kak tips-tips buat kita mau keluar kuliah luar negeri gitu? Kalau saya pribadi sih, menurut saya yang paling penting adalah mencari tahu apakah, maksudnya gimana ya jawabnya? Yang paling penting itu cari tahu apakah beneran mau masuk jurusan itu gitu. Kayak kan gini ya, maksudnya kita tuh kadang mikir kita tahu apa yang kita mau, kayak mau masuk HI misalnya kayak gitu. Tapi apakah kita pernah maksudnya kita tuh harus mikir juga kalau di HI itu belajarnya apa sih gitu. Karena di setiap universitas itu beda-beda. Kurikulumnya beda-beda, apa yang mereka pelajarin fokusnya beda-beda kayak gitu. Kalau emang mau get the most out of your learning, maksudnya kayak kalau emang bener-bener mau kayak supaya ilmunya bermanfaat gitu ya, what I wish I would have done gitu, apa yang aku harap gitu, aku udah lakukan itu jauh sebelum aku kuliah, itu tuh riset tentang itu gitu. Apa yang sebenarnya akan aku pelajarin dengan jurusan ini gitu, kayak kurikulum apa, dan kalau di universitas ini fokusnya apa kayak gitu-gitu. Cari tahu sebanyak-banyaknya tentang apa yang mau dipelajari untuk kuliah. Tapi nggak perlu mendalam banget gitu lah. Intinya maksudnya kayak cari tahu aja apa sih yang sebenarnya jadi minat aku dan kenapa aku mau masuk itu gitu, dan gimana caranya aku akan memanfaatkan ilmu yang akan aku dapat dari jurusan itu, dan gimana apply-nya nanti kayak ke konteks misalnya cita-cita aku, kayak misalnya aku mau langsung kerja atau mungkin nanti mau lanjut S2 lagi atau apa kayak gitu. Thinking ahead is important. I know that sounds like, maksudnya itu kedengarannya kayak, kan kadang orang bingung juga ya, maksudnya masih SMA kan masih bingung juga gitu, kayak mau apa dan segala macam. Tapi kalau kamu punya banyak minat, coba research masing-masing minat tersebut gitu, dan cari tahu kira-kira yang mana yang paling cocok sama kayak
visi kamu di masa depan gitu, atau setidaknya punya gambaran apa kamu di masa depan, diri kamu kayak gimana di masa depan, kira-kira jurusan atau ya jurusan kuliah yang kamu minati ini, beberapa jurusan ini apakah sejalan sama visi kamu kayak gitu. Itu sih yang menurut aku. Mungkin ada pertanyaan yang masih berhubungan, Kak. Pertanyaan dari Kak Yunda Fitrian. Jadi tips untuk muslimah yang mau kuliah di luar negeri gimana, Kak? Gimana caranya biar kita siap tinggal di negeri minoritas ibaratnya gitu, Kak? Gimana tips dari Kak Hasna? Waktu Kak Hasna pertama kali ke Kanada, Kak Hasna ngapain sih, Kak, biar mentalnya siap gitu menghadapi lingkungan yang mungkin baru, yang mungkin lingkungan sekitar kita masih minoritas Islam gitu, Kak? Mental itu penting, itu pertanyaan yang sangat penting sih, dan maksudnya appreciate banget Yunda pertanyaannya. Menurut saya kalau mau kuliah di luar itu jangan kalau bisa maksudnya jangan gampang terombang-ambing sama orang lain gitu. Maksudnya karena gini, ketika kita sendiri pertama pindah ke luar negeri terus kayak hidup independen, ada banyak kebebasan yang kita punya akses ke kebebasan itu gitu. Kayak maksudnya dulu di Indonesia mungkin contohnya kayak masih ada kayak nggak bisa keluar apa dan segala macam karena kayak orang tua nggak ngebolehin kayak jalan-jalan sama teman-teman apa kayak gitu kan. Sebenarnya dalam momen-momen kayak gitu itu kan sebenarnya bentuk proteksi orang tua atau kayak lingkungan keluarga kayak gitu kan, supaya kita nggak terjerumus ke pergaulan yang nggak benar atau gimana kayak gitu. Tapi ketika kita di sini ya udah, kontrolnya itu dari diri kita sendiri gitu loh. Dan kalau kita nggak punya prinsip, itu kita akan dibawa kemana-mana sama orang lain gitu. Jadi kayak menurut aku penting untuk mendefinisikan apa sih prinsip hidup yang paling penting buat kita gitu. Kayak misalnya kita ya contohnya aja misalnya saya mau hidup di Kanada sebagai seorang muslim yang visibly muslim gitu, kayak saya pakai kerudung, saya mau mempraktikkan agama Islam sebaik mungkin yang saya bisa kayak gitu. Ya itu prinsip hidup saya gitu loh. Jadi kalau misalkan saya diajak sama teman-teman saya kayak pergi ke bar apa dan segala macam, saya bilang enggak gitu, saya nggak bisa gitu. Kayak maksudnya again nggak semua prinsip utama orang itu, tapi setidaknya kalau dalam konteks kita sebagai seorang muslim kan itu ya, maksudnya kita yang penting adalah punya prinsip gitu, dan nggak takut untuk menyampaikan prinsip itu ke orang lain gitu, mengkomunikasikan prinsip itu ke orang lain gitu. Karena banyak orang itu ketika pindah ke luar negeri mereka nggak enakan gitu kalau misalkan diajak temen kemana ngikut aja, kayak mikir mereka nggak akan terjerumus ke apalah pergaulan orang lain kayak gitu. Padahal realitanya ketika kita udah membiasakan diri, itu akan sangat mudah untuk kita terbawa arus kayak gitu. Jadi punya prinsip itu tahu prinsip kita apa itu penting banget sih. Itu yang kemudian kalau kita tahu prinsip kita apa, pasti kita nggak bakal kebawa-bawa sama orang lain gitu. Dan itu menurut saya mental hidup yang harus bukan, kita nggak harus punya ketika kita sampai gitu, tapi harus dilatih gitu. Gitu. Mungkin sudah terjawab semua ya, Kak Hasna ya. Mungkin sambil sudah semua Kak. Mungkin sambil Kak Hasna beristirahat dulu sebelum menyampaikan closing statement. Sambil ini Kak, nanti Kak Hasna boleh milih dari sekian banyak pertanyaan, 2 pertanyaan terbaik untuk mendapatkan hadiah di channel.com. Tapi sebelum menentukan, kita saksikan dulu ya Kak video channel.com. Jadi Kak Hasna boleh silakan memilih terlebih dahulu. Ini dia profil CMM.
Ya, ikutin terus channel muslim.com selama bulan Ramadan ini ya, sahabat muslim. Oke, Kak Hasna, mungkin bolehkah dipilih 2 penanya terbaik untuk mendapatkan hadiah? Oke, Siapa kira-kira, Kak? aku pilih pertanyaannya Fitria tentang mazhab karena relevan dengan materi tadi, sama Syarifah juga tentang iktikaf. Selamat untuk Kak Fitria dan Syarifah Rahmawati. Untuk hadiahnya boleh DM ke channel ya. Oke, mungkin sudah beberapa jam kita bersama ya Kak Hasna untuk menjelajahi Kanada. Ternyata ada pertanyaan satu nih kan nyelip nih Kak. Mau sebenarnya pertanyaannya penting sih Kak sebenarnya. Pertanyaannya tentang ini sih Kak, dari Kak Ari Kak. Nanya tentang Kak Hasna sepil market Asia dong Kak. Indomie rasa apa sih yang jadi favorit teman-teman di sana? Di Kanada makan Indomie nggak Kak? Makan dong, makan. Indomie populer harganya loh. harganya lebih nah itu mahal. sepil market Ya lumayan mahal ya. Ingin ekspor Kayaknya Indomie atau gimana tuh Kak? 60.000 dapat 5. 60.000 dapat 5. Apa yang jadi favorit di sana Kak? Kayaknya klasik ya, mie goreng. Mie goreng biasa Indomie. Iya, ya itu yang paling banyak maksudnya yang paling banyak supply di market supermarket Asia kayak gitu tuh yang biasa itu ya itu yang mie goreng itu. Sama kayaknya mie soto deh, mie kuah soto. Kayaknya banyak juga. Mie kuah soto. Dan itu harganya 60.000 ya kan? 60.000 dapat 5. Ya, $5 dapat 5. Oke. Mungkin cukup sekian kayak untuk Ramadan hari ini. Tapi sebelum ditutup ya kayak Kak Hasna boleh nggak sih Kak in closing statement nih Kak? Misalkan tips-tips buat teman-teman yang ingin ke Kanada untuk kuliah atau untuk jalan-jalan dan sebagainya mungkin Kak. Pesan buat sahabat muslim semua. Silakan Kak Hasna. Wah, bingung nih, nggak prepare nih untuk closing statement. Tapi tipsnya adalah ya berdasarkan tadi diskusi yang kita udah obrolin selama 1,5 jam terakhir, intinya adalah kalau mau kuliah di luar negeri, kemudian maksudnya kayak sebagai seorang muslim juga di luar negeri, jangan takut. Intinya kalau kita percaya sama takdir Allah, pasti kita akan dipertemukan sama orang-orang yang suportif dan mendukung kita juga untuk menjadi muslim yang lebih baik. Jadi intinya jangan sampai menurut pesan saya adalah jangan sampai identitas kita sebagai seorang muslim itu justru jadi penghalang untuk kita mencapai cita-cita kita, karena justru kalau kita mempromosikan identitas itu dan kita bangga dengan identitas itu yang justru kemudian mengantarkan kita bertemu dengan orang-orang yang kita nggak akan sangka ketemu gitu dalam kehidupan kita, dan juga mencoba berbagai kesempatan-kesempatan baru yang mungkin kita nggak akan dapat juga di Indonesia kayak gitu. Jadi itu sih closing statement-nya. Terima kasih banyak Kak Hasna untuk segala pertanyaan jawabnya. Mungkin sebelum berakhir boleh foto dulu ya Kak Hasna dan teman-teman peserta semua. Jadi buat teman-teman boleh on kamera ya. Sambil siap-siap mungkin Kak Hasna boleh Kak nulisin kontak Instagram atau emailnya. Siapa tahu ingin menghubungi Kak Hasna atau tanya-tanya tentang Kanada Kak. Jadi buat teman-teman boleh dinyalakan kameranya, kita foto bersama terlebih dahulu. Kepada tim dokumentasi. Teman-teman semuanya ditunggu. Foto bersama dulu ya. 1, 2, 3. Sekali lagi.
1, 2, 3. Ya, terima kasih banyak kepada Kak Hasna yang sudah mau berbagi pengalaman Ramadan di Kanada. Kemudian terima kasih juga kepada peserta yang sudah mau hadir dan juga menyimak pengalaman Ramadan di Kanada. Channel Muslim.com tidak hanya mengadakan jelajah Ramadan pada hari ini. Berikutnya, channel Muslim.com akan mengadakan jelajah Ramadan ke Jerman, tepatnya pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023 di Zoom meeting bersama Natasha, seorang writer planner. Jadi buat teman-teman kita, jangan lupa hadir kembali, kita dengerin pengalaman Ramadan di Jerman dan juga dapatkan hadiah menariknya. Cukup sekian dari saya selaku host. Terima kasih. Untuk teman-teman yang mungkin ingin menghubungi Kak Hasna, udah ada di kolom chat di Instagram atau email. Terima kasih banyak kepada Kak Hasna dan juga kepada para peserta. Mohon maaf atas kesalahannya. Lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Hasna. Terima kasih banyak kepada para peserta yang sudah bergabung. Assalamualaikum.